Setiap seminggu sekali kau harus menumbalkan 1 orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu akan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Untung Direkam masih mendengarkan kita saat ini. Dan kali ini kita bawakan satu judul yang ditulis oleh Restu Wiratmaja, Api Pesugihan. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Apakah kalian sudah siap membaca atau mendengarkan tweet terbaru dari Restu Wiratmaja, Api Pesugihan? Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami cobaan berat dalam kehidupannya. Sebut saja Pak Samiri, yang berprofesi sebagai petani dan memiliki ambi besar untuk menjadi orang kaya. Lain hal dengan itu, tiap hari dia memanen, dia juga memiliki keinginan untuk memiliki toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri Pak Samiri yaitu Bu Rasia selalu mengingatkan kepada suaminya agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya sekarang. Sing sabar yo mas, urip iku ke kathah cobaane. Sing penting yakin karo welas asih Gusti, yo mas yo. Yang sabar ya mas ya, hidup itu banyak cobaan. Yang penting yakin dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ucap Bu Rasia. Pak Samiri tak bisa berkata-kata manakala istrinya memberi nasihat seperti itu. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan kesabaran karena rasa percayanya pulih ketika sang istri memberi nasihat yang baik padanya. Namun itu berlalu hanya beberapa hari saja. Tepat di mana panennya ludes terbakar, Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan berubah menjadi orang yang tak sabar. Pak Samiri berambisi untuk menjadi orang kaya hanya dalam hitungan hari dan tak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikirannya yang dangkal itu membuat dia mendatangi sebuah tempat yang sakral yang dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid dan juga bukan musola. Namun tempat yang didatangi Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Katanya tempat ini tuh bisa menjadikan orang kaya, ucap Pak Samiri. Di dalam tempat itu dia mendapati beberapa hal keganjilan yang tak pernah ia temukan. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut. Suasana ini menjadi lebih menantang. Samiri membuka pintu rumah itu. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu masuk ke dalam, dia takjub melihat rumah itu penuh dengan sesajian dengan warna macam-macam. Ada yang menggunakan kepala kambing, makanan pasar, uang recehan, dan tercium bau yang tak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama. Apa benar ini rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi mengapa ya tempat ini sangat asing dan tak pernah tampak, ucap Samiri. Dia mengelilingi satu persatu tempat yang berada di rumah itu. Kamu mau kaya nak? Ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri sontak kaget. Jenengan sinten mbah? Aku sing bakal dadi jembatan uripmu, sing iso dadi uripmu sugih. Aku yang akan menjadikan jembatan hidupmu yang buat kamu jauh lebih kaya dari sekarang, ucap nenek tua itu. Jadi rumor tentang warga mengenai tempat ini sebagai pesugihan memang benar adanya. Gini loh Le, yang hatinya sudah gelap akan bisa melihat rumah ini. Hatimu benar-benar sudah gelap melihat dunia ya. Apa maksudnya Nek? Hatimu wis kotor,
hatimu sudah kotor. Samiri menimpali perkataan nenek tua dengan menggertak. Aku bukan orang jahat loh, Nek. Kamu baru mengatakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang jahat. Kamu mau kaya raya, iya kan? Tapi kok tidak mau bekerja? Tanya nenek itu. Samiri terdiam, teringat sawahnya yang gagal panen dan terbakar hebat, yang akhirnya membuat hati Samiri terenyuh dan mendengar pernyataan nenek seperti dipukul. Enje mbah, enje, aku pengen sugih. Iya mbah, aku pengen kaya. Pulanglah, besok datang kemari di waktu petang. Usahakan jangan ada yang mengetahuimu. Akan kuberikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu siap menjalankan tirakatnya, ucap nenek tua itu. Enje mbah, enje. Samiri hanya bisa memandangi nenek tua itu dengan wajah yang sedikit kesal. Tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah tepat di waktu petang untuk menghindari kecurigaan warga dan juga istrinya. Pak Samiri keluar menggunakan pakaian ala petani lengkap dengan membawa topi dan cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomiannya. Pak Samiri menuju tempat yang katanya banyak orang-orang tertentu itu bisa menemukannya. Tempat itu bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati peteng atau hatinya gelap. Tempat ini dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya tidak memberatkan, juga pencapaian untuk melakukan perjanjian antara keduanya sangat efektif, tidak memberatkan. Artinya, bagi siapa saja yang menghendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, dia akan bisa melihat rumah itu, dan tempat ini berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Bahkan isunya sudah terkenal pada tahun 1985. Pak Samiri memasuki rumah itu. Setelah didapati aman, dia langsung duduk. Wes siap tole? Tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba menghampirinya dari belakang. Enggih mbah, enggih, pun siap. Nenek misterius itu memasuki sebuah ruangan dan diikuti oleh Samiri. Silakan duduk di sana, ucap nenek itu, sambil menunjuk letak di mana sesajen orang-orang yang pernah mendatanginya. Yang namanya pesugihan itu ada tebusannya loh, Le, ucap nenek itu. Berupa apa itu, Mbah? Wadal, nyowo. Minta nyawa, Mbah. Nenek itu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan Samiri. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin bisa menjadi kaya raya? Goda nenek itu kepada Samiri. Terbesit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran mewah itu. Iya mbah, iya baik. Aku akan mengambil tirakat pesugihan itu dan memberi wadal atau nyawa sesuai yang kau inginkan, jelas Samiri. Berpuasalah tepat 40 hari, lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta. Samiri pun menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat itu. Kapan mbah saya bisa memulainya? Besok. Iya mbah, iya. Aku akan menjalankan sesuai dengan mandatmu itu. Nenek itu tersenyum dan mempersilahkan Samiri untuk kembali ke rumahnya. Tepat di rumah Samiri. Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari ya. Jika ada seorang yang memberi sesuatu apapun padamu, tolong diterima. Karena itu adalah hasil kerja kerasku, ucap Samiri. Bu Rahasia hanya terdiam. Apa kamu mengizinkanku? Tanya Samiri. Iya ya pak, iya. Tapi pekerjaan apa itu pak? Tanya Bu Rahasia. Nanti ibu juga bakalan tahu kok. Dengan mendapatkan izin, Pak Samiri tampak lega.
Walaupun ia langkahnya berat, namun dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Keesok harinya Pak Samiri mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bekal yang dibawanya. Seperti biasa, tempat itu tidak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang. Samiri memang ada niatan dan mengendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desa. Dia ingin menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Hal itulah yang membukakan dirinya dengan rumah pesugihan itu. Seperti biasa, dia memasuki rumah gubuk tua itu dan duduk sambil menunggu kedatangan nenek-nenek itu. Samiri tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya dan apapun yang terkait akan pesugihan itu. Jika dia gagal menumbalkan apa yang dijanjikannya, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan itu bakal mengincar dirinya sendiri. "Masuklah," ucap nenek misterius itu yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri memasuki ruangan tempat di mana tirakatnya dimulai. "Sebelum kau mulai tirakatnya, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini," ucap nenek itu. "Apa itu, Nek?" "Setiap seminggu sekali kau harus menumbalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu akan habis." Mendengar perjanjian itu, Samiri agak berat dan untuk mewujudkannya itu memang benar-benar sebuah pilihan yang berat. Namun sebagai seorang ayah yang memiliki 2 anak kecil, Samiri tidak tega menolaknya asal dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak dan istrinya. "Satu lagi syaratnya. Tahukah kamu apa itu api pesugihan?" tanya nenek. "Apa maksudnya, Nek?" "Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Itu adalah sebagai dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika kau menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu hanyalah emosi semata. Api pesugihan yang dimaksud bisa menghancurkan keluargaku, bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu di dalam balutan luka yang tak pernah kau terima selama hidupmu. Maka dari itu, pesugihan bukan cara yang baik untuk menjadikanmu seorang kaya." Samiri memahami itu. Langkahnya memang salah, jalannya memang tersesat, pikirannya benar-benar tersudut, pilihannya memang terbilang sekarat. Namun dibalik itu semua, dia menginginkan masa depan anak-anaknya selamat. Seperti apa cerita selanjutnya? Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan Untung Direkam. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.